Hai everyone, perkenalkan nama saya Haisa Maru. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang dosen pengampunya bernama Muhammad Syukron Ashori. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki berbagai macam jenis komunikasi, sebelumnya kita kenal dulu nih apa itu ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses bagaimana kamu bisa menyampaikan informasi berupa gagasan, ide, dan pesan terhadap pihak lain. Komunikasi juga punya banyak tingkatan, termasuk komunikasi tingkat individu, komunikasi antar individu, dan komunikasi hingga antar komunitas. Nah, komunikasi merupakan bidang yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari hingga terus berkembang dan selalu dicari. Ilmu komunikasi juga adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan informasi kepada orang luar, kepada pihak-pihak di luar sana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis teori komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi ini ada 5 macam. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Nah, yang pertama itu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dimana menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak nampak. Dalam komunikasi intrapersonal, seorang komunikator atau encoder melakukan proses komunikasi intrapersonal dengan seluruh energi yang dimilikinya agar pesan yang disampaikan kepada komunikan atau decoder dapat diterima dengan jelas dan komunikasi tersebut dapat menerima umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Terus dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Terus komunikasi ini biasanya terjadi seperti ketika kita sedang menonton film, belajar, dan bekerja. Terus komunikasi interpersonal ini juga biasanya disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Terus yang ketiga, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Terus kelompok ini juga terjadi, misalnya contohnya seperti kita di dalam suatu keluarga, terus kelompok diskusi atau lembaga-lembaga lainnya. Komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Nah, komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum yang internal dan eksternal, yaitu jenis internalnya yaitu merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi dan upaya untuk membangun dana atau menggunakan relasi antara sesama anggota organisasi. Terus yang kedua yaitu jenis komunikasi eksternal, yaitu dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jadi komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencapai sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses komunikator memakai media untuk menyebar pesan-pesan yang lebih luas yang bisa mempengaruhi khalayak-khalayak yang besar. Baik, mungkin itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Bye. Love you.